Asesmen numerasi. Iya, asesmen numerasi. Nah, mari kita bahas soal yang nomor 1 dulu. Kalian juga bisa lihat di buku halaman 112 ya. Di situ ada bacaan. Untuk soal nomor 1, tentukan bahan makanan terkumpul yang selisih beratnya 100 kg. Berilah tanda centang pada bulatan yang tersedia. Nah, di sana itu diketahui tabel bahan makanan. Apa saja di situ? Dan telur. Beras, gula, tepung terigu, dan telur. Ya, banyak donaturnya juga sudah diketahui ya. Beras ada 50. Kemudian berat bahan makanannya yang disumbangkan setiap donatur itu ada 10 kg. Ini dalam kilogram. Kemudian gula, banyak donaturnya ada 40. Berat bahan makanan yang disumbangkan ada 10 kg. Untuk tepung terigu ada 20, banyak donaturnya, sedangkan yang disumbangkan 5 kg. Terus 50 donatur, yang disumbangkan ada 6 kg. Nah, untuk mencari selisih, kita harus mengalihkan bahan makanan yang disumbangkan ya. Banyak donatur dikalikan dengan berat makanan yang disumbangkan. Kalau beras. Tahu jawabannya. 500. Ya. Nah, 50 dikali 10 jawabannya berapa? 500. 400. Untuk tepung terigu 20 dikali 5. 100 kilo. Iya, diketahui ya, total berat bahan makanannya itu ada 500 kg, beras 500 kg, gulanya 400 kg, tepung terigunya 100 kg, telurnya juga 300 kg. Dari sini kita bisa tahu selisih beratnya. Terigu beras 500. Ya, terus untuk tepung terigunya 100. 100. Jadi 100 selisih. Kalau selisih berarti dikurangi ya. Sinyalnya rada. Ya. 100. Nah, jadi berapa ini selisihnya? 1. Nah, tepung 300, telurnya 300. 200. Jadi 100. Untuk gula dan telur sekarang gulanya 400 dikurangi telurnya 300. Hasilnya berapa? 100. 100. Ingat,
Yang dicari tadi 100 kilogram. Gula dan telur. Gula dan Gula dan telur. telur. Jadi jawabannya yang gula dan telur ya. Yang selisihnya 100. Yang benar siapa? Ayo. Benar. Oke, caranya sudah tahu ya. Sudah. Udah ditulis? Sudah. Oke, karena kalian sudah mengerjakan di rumah, kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Manakah dari pernyataan berikut yang benar? Berilah tanda centang pada bulatan di depan pernyataan. Gula dan telur. Nah, di sini bacaannya kalian bisa lihat pada buku paket halaman 112. Nah, mari kita bahas. Nah, untuk Desa Sukamaju itu diberi paket sembakonya 1/6 atau 1/6. Kemudian untuk Sukamakmur itu 1/3. Ini 1/3 itu disamakan penyebutnya seperti di Desa Sukamaju. Itu kan penyebutnya 6 ya. Kita jadikan penyebut 6 dengan cara dikalikan dengan angka 2. Yang penyebut juga dikalikan 2, pembilangnya juga dikalikan 2. Jadi hasilnya 2/6. Selanjutnya untuk Desa Rejosari itu sebanyak 1/2. Ini juga disamakan penyebutnya seperti 1/6. Penyebutnya 6, dijadikan 6 semua. Dengan cara gimana? Kali 3, 1 kali 2 kali 3, 6. Jadi hasilnya 3/6. Oke. Dan di sini itu kan kelihatan ya nanti ya. Mana yang lebih banyak, mana yang lebih. Kita perhatikan pernyataan yang pertama. Paket sembako untuk warga Desa Sukamakmur lebih banyak daripada paket sembako untuk warga di Desa Sukamaju. Sukamakmur tadi berapa? 2/6. 2/6. Untuk Sukamaju berapa? 1/6. 1/6. Ini Sukamakmur lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Lebih banyak ya. Kita lihat di pembilangnya. 2 itu kan lebih besar dari 1. Jadi 2/2 lebih besar. Tandanya seperti ini ya. Dari 1/6. Selanjutnya, yang kedua. Desa Rejosari lebih sedikit dari Desa Sukamaju. Rejosari tadi berapa? 1/2. Ya, 1/2 itu sama dengan berapa? 3/6. Untuk Sukamajunya? 1/6. 1/6. Nah,
3/6 sama 1/6 itu lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Jadi 3/6 lebih besar dari 1/6. Oke, kita lihat ketiga. Pernyataan yang suka makmur paling sedikit. Sama ada 2/6. Ya, 2/6. Apakah lebih sedikit dibandingkan dengan 1/6 dan 3/6? Tidak ya. Jadi ini pernyataannya apa? Salah. Untuk yang terakhir, sembako untuk warga desa Rejosari itu adalah palingnya. Rejosari berapa Rejosari? 3/6. 3/6. Apakah dia paling banyak? Benar. Iya, jadi pernyataan yang benar mana saja ini? Iya, yang pertama sama yang terakhir. Iya ya, iya. Oke. Adakah yang salah? Benar. Benar kan? Mudah ini ya. Siapa yang belum mengerjakan? Saya Ya, bisa ditulis dulu. Kalau yang belum dikerjakan, silahkan caranya ditulis dulu. Tak tulis semuanya, Us. ditulis yang atas apa yang Yang bawah? pembahasannya, cara-caranya ini loh. Silakan ditulis dulu, Ustazah kasih waktu. Sudah, Us. Sudah, Us. Sudah. Tak kerjain, udah tak tulis semuanya. Iya, bagus. Yang belum saja ini yang belum. Bentar. Sudah belum? Sudah. Oke. Kita lanjutkan soal yang ketiga ya. Soal yang ketiga adalah garis bilangan berikut ini menunjukkan letak desa-desa dari posko. Manakah yang benar dalam kurung B dan manakah yang salah dalam kurung S? Tulis B atau S di dalam kotak. Perhatikan perintahnya ya. Kalian diminta untuk menuliskan benar atau salah. Kalau benar ditulis B, kalau salah ditulis S. Nah, ya di sini untuk bacaannya kalian bisa lihat di halaman 112 di bawah tabel pas di bawah tabel. Nah, di situ diketahui jarak posko ke desa Reneh atau Reneh ya ini ya adalah 1 kilometer. Jarak posko ke desa Sukamakmur itu 3 kilometer. Jarak posko ke desa Sukamaju itu 10 kilometer. Kemudian jarak posko ke desa Rejosari adalah 8 kilometer. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita buat garis bilangan terlebih dahulu. Kita misalkan poskonya ada di paling kiri. Nah, poskonya ada di sini. Kira-kira jarak yang terdekat yang mana? Desa Reneh. Desa Reneh. Ya, desa Reneh. Jaraknya berapa?
1 1 kilometer. kilometer. Kemudian setelah Desa Reneh, mana lagi? Sukamakmur. Sukamakmur. Jaraknya berapa? 3 kilometer. Iya, 3 kilometer. Selanjutnya? Mana dulu nih? Iya, Rejosari. Rejosari jaraknya berapa? 8 kilometer. Desa Sukamaju. Sukamaju jaraknya 10 kilometer. Nah, ini kalau poskonya kita buat. Setelah kita coba poskonya kita buat di tengah-tengah. Di sini. Posko jaraknya 0. Kemudian untuk jarak yang terdekat 1 kilometer Desa Reneh, kita di sebelah kirinya. Jadi ini jatuh ya. Men 1 itu Sukamakmur ya, Sukamakmur jaraknya. Kemudian selanjutnya Desa Rejosari. Jaraknya 8 kilometer. Yang terakhir 10 kilometer. Nah, kalau kita lihat dari garis bilangan ini, mana pernyataan yang benar, mana yang salah. Untuk salah. Nah, yang ketiga ya, yang ketiga benar. Sama seperti garis bilangan yang di bawah. Kemudian untuk yang pernyataan yang kedua, benar atau salah? Salah. Oke, karena Desa Reneh di sini sebenarnya lebih dekat ya, tapi di sini tertulisnya lebih jauh dari Desa Rejosari. Kemudian pernyataan keempat, salah apa benar? Salah. Ya, padahal Desa Sukarusnya lebih dekat daripada Desa Rejosari. Jadi pernyataannya salah. Adakah yang kesulitan belajar, kesulitan mengerjakan? Tidak mudah ya? Oke, kita lanjut. Nomor 4. Manakah pernyataan yang benar dan manakah yang salah? Tandai centang pada kolom yang sesuai. Nah, di sini kita lihat tabel yang pada soal pertama tadi. Bahan makanan, banyak donatur, berat makanannya berapa, totalnya berapa. Nah, kalau kita lihat total bahan makanannya, kita bisa menjawab pertanyaan nomor 4. Untuk pernyataan yang pertama, urutan bahan makanan yang terkumpul dari paling banyak adalah beras, gula, tepung terigu, telur. Benar atau salah? Benar atau salah? Beras, gula, beras berapa? 500, gula 400, tepung terigu 100, dan telur. Salah. Dari yang paling banyak salah ya. Nah, jadi kita centang kolom salahnya. Ya. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, urutan bahan makanan yang terkumpul dari paling sedikit adalah tepung,
tepung terigu, telur, gula, beras. Paling sedikit. Benar. Tepung terigu, telur, gula, beras. Benar ya? Jadi kita centang kolom yang benar. Benar. Pernyataan selanjutnya, bahan makanan yang terkumpul paling sedikit adalah telur. Benar atau salah? Salah. Salah. Kita centang kolom salahnya. Karena berat telur harusnya tidak 300. ya 300 ya 300 itu tidak bukan paling sedikit ya. Kemudian pernyataan yang terakhir, bahan makanan yang terkumpul paling banyak adalah beras. Benar? Salah. Benar. Kita centang kolom benarnya. Mudah ya teman-teman? Dah. Hah? Oh, bagi yang teman-teman chat, yang bagi yang tidak penting chatnya, jangan chat-chatan terlebih dahulu. Ayo diperhatikan ini. Yang chat silahkan berhenti dulu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh chat atau boleh dengan tanya langsung. Chat-chat yang tidak penting atau tidak perlu diusahakan jangan diketik atau jangan chat. Bisa gini enggak? Kalau kalian masih chat, nanti akan dikeluarkan dari ruang Google Meet. Ketik. Bisa gini. Paham ya teman-teman? Iya. Hamus. Ya, Paham. ditunda dulu chatnya nanti. Oke, kita lanjutkan lagi soal nomor 5. Pasangkan keterangan jumlah atau selisih berat dua bahan makanan yang terkumpul dengan bilangan yang disediakan. Pasangkan dengan menarik garis. Terus. Kita lihat tabel yang sudah kita buat tadi. Untuk pernyataan yang pertama, jumlah berat telur dan tepung terigu. Berat telur tadi 300, tepung terigunya 100. Jumlahnya berapa? Enggak ngetes. 400 ya. Kemudian pernyataan kedua. Makan siangnya kan ditaruh sana semua. Jumlah berat gula dan beras. Gulanya ada 400. Sedangkan berasnya ada 500. 400 ditambah 500. Hasilnya 900. Ada ya di sini ya. Selanjutnya selisih berat beras dan telur. Beras tadi 500. Sedangkan telur 300. Yang namanya selisih berarti dikurangi. Tandanya selisihnya 200. Pernyataan yang terakhir, selisih berat gula dan telur. Gulanya ada 400, sedangkan telurnya 300. Dikurangi jadi 100 kg. Nah, jadi pernyataan yang pertama tadi dipasangkan dengan berapa? 400. Pernyataan kedua? 900. Pernyataan ketiga? 200. Untuk pernyataan yang terakhir atau yang keempat? 100 kilogram. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk garisnya. Ya. Selanjutnya kita akan bahas soal nomor 6. Nah, nomor 6 ini ada yang kan?
Hitungan Pak General. Ada yang oke, kelas satu-satu sekarang. Nah, ini yang belum, silahkan tulis sekali tulis. Ibu dapur. Di sini anu, Nah, untuk soal nomor 6, ini ada stunting. terus Di situ dahului peta persebaran stunting ya di kabupaten iki koyone anu to sing gawe atau kota. alah wis anu wis kuwi wis dimasak enak ngono. Oh ya wis dimasak. Indonesia. Di soalnya paling terlihat seperti gambar. Nah, kita perhatikan letaknya. Nah, Pulau Sumatera. Kita lihat yang mana? Pulau Sumatera yang mana? Yang warna apa? Merah. Iya, yang merah. Pulau Sumatera itu yang merah ya. Kita jumlahkan banyaknya kasus stunting dari setiap kabupaten atau kotanya. 10 ditambah 4, ditambah 5, ditambah 4, ditambah 4, ditambah 6, tambah 6, tambah 3, tambah 3. Nanti ketemunya adalah 60. Ustazah, Ya, gambarnya hitam, Us. gambarnya hitam. Nggak ada gambarnya. Oh iya, kalau kalian tidak bisa melihat dengan jelas pada HP atau layar komputer kalian, kalian bisa lihat bukunya halaman 113. Coba dibuka bukunya halaman 113. Yang bacaan paling bawah. Boleh Sudah jalan. belum? Udah, Us. Sudah? Nah, itu sama. Yang Ustazah tampilkan di layar itu sama. Itu ya. Sekarang kita cari yang Pulau Jawa. Pulau Jawa yang warna apa? Hijau. Kita jumlahkan kasus stuntingnya di setiap kota-kotanya. 4 ditambah 20, tambah 16, ditambah 16. Nanti ketemu hasilnya adalah 61. Selanjutnya Pulau Kalimantan. Yang mana Pulau Kalimantan? Yang warna apa? Ya, warna ungu. Kita jumlahkan nanti 5 tambah 5 tambah 4 tambah 4 ditambah 3 hasilnya 21. Selanjutnya Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi warna oranye ya. Kita jumlahkan hasilnya. Nanti kita dapatkan hasilnya 34. Yang warna oranye yang hanya bentuknya seperti huruf K itu ya. Untuk yang Maluku Utara sama Maluku itu tidak termasuk ya, teman-teman. Ya, Us. Ya. Selanjutnya pulau yang paling timur. Pulau Papua adalah 15 ditambah 27. Ya, hasilnya 42. Dari sini kita bisa buat garis urutan yang paling sedikit dulu. Urutan yang paling sedikit yang mana? Kalimantan. Kalimantan ya. Nah, kita misalkan kita buat garis bilangan. Kita misalkan yang paling kiri itu adalah 0. Kemudian selanjutnya Kalimantan. Kalimantan banyaknya berapa? 21.
21. Selanjutnya yang mana? Pulau apa? Sulawesi. Banyaknya berapa Sulawesi? 34. Kemudian mana lagi? Papua. Papua berapa Papua? 42. Iya, 42. Selanjutnya Sumatera. Pulau Sumatera ada 60. Selanjutnya yang terakhir Pulau Jawa. Pulau Jawa. Paling banyak ya ini ya, 61. Nah, jadi kalau kita lihat garis bilangannya seperti ini, yang mana ini pernyataan 1, 2, 3, atau 4? Pernyataan keempat. Iya, yang ini ya, yang kita sudah centang. Ini ya. Oke, sekarang yang belum mengerjakan silahkan ditulis dulu ini. Sudah aku. Yang belum. Us di screenshot boleh nggak? Us? Di screenshot boleh, tapi nanti disalin di buku tulis ya. Ya, Us. Oke, sudah di screenshot belum? Silahkan di screenshot dulu. Sudah. Oke, nanti kalian bisa nulis setelah Demit selesai. Us boleh difotokopi. Apanya yang difotokopi? Kertasnya. Kertasnya. Kemarin kita Nova boleh, Us. Oh ya, boleh. Yang penting kalian tahu caranya, gitu aja. Oke? Bisa. Bisa, Us. Oke, soal nomor. Selesainya jam berapa? Sabar dulu ya. Kita nggak tahu juga selesainya nanti jam berapa. Nanti kita akan bahas sampai soal nomor 12. Kita baru mau masuk soal ke nomor 7. Oke, pernyataan-pernyataan berikut manakah yang benar? Dia. Kita lihat data persebaran di halaman 113 tadi. Pernyataan pertama, tingkat stunting balita di Aceh pasti jauh Sumatera. Aceh, Malba Aceh. Yang mana? Ayo. Pulau Sumatera, dicari Pulau Sumatera yang warna apa? Merah. Merah. Iya. Pojok atas. Untuk Aceh? Berapa banyaknya? Pojok atas. Banyaknya berapa itu? 10. Iya, 10. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan dengan kabupaten atau kota-kota yang lain, itu apakah dia paling tinggi kasus stuntingnya? Iya, tidak. Banyak itu adalah Sumatera Utara atau Sumut. Jadi
pernyataan yang pertama ini benar atau salah? Salah. Salah ya. Kita lanjut pernyataan yang kedua. Tingkat stunting balita di Sulawesi Utara. Oke, Pulau Sulawesi. Yang mana Pulau Sulawesi tadi? Yang oranye. Oranye. Yang seperti huruf K. Sulawesi Utara berapa? Sulawesi Utara? 4. Kemudian Sulawesi Barat berapa? Sulawesi Barat? 11. Sulawesi Barat. 11 itu Sulawesi Selatan itu. Iya, Sulawesi Barat itu 5. Dari sini kita lihat Sulawesi Utara apakah lebih rendah daripada Sulawesi Barat? Iya. Iya, jadi pernyataan ini benar atau salah? Benar. Benar. Benar ya, yang kedua ya. Kemudian kita lanjut pernyataan yang ketiga. Tingkat stunting balita di DKI paling rendah di Pulau Jawa. DKI. DKI itu letaknya di Pulau Jawa. Yang warna apa? Hijau. Hijau. Warna hijau. Yang DKI, apakah DKI itu kasusnya paling sedikit? Atau paling rendah? Iya. Jadi pernyataan berikut. Tingkat stunting balita di DKI paling benar. Oke. Pernyataan berikutnya. Tingkat stunting balita di Jawa Tengah lebih tinggi daripada daerah istimewa Yogyakarta. Jawa Tengah 16. Kemudian yang DIY 3. ada 3. Apakah dia benar? Pernyataannya di kasus stunting di Jawa lebih tinggi daripada DIY atau daerah istimewa Yogyakarta. Benar atau salah? Benar. Benar ya. Jadi jawabannya yang mana saja tadi? Oh iya, B, C, D atau pernyataan kedua, 3 dan 4 ya. Di sini Ustazah lupa tadi menyentang yang pernyataan yang kedua. Sampai di sini paham? Paham. Oke, Ustazah ingatkan tadi jawabannya yang mana saja? Yang benar yang mana saja? E, C, dan D. Yang dicentang yang kedua, ketiga, keempat. Ini Ustazah lupa ini kasih centang yang kedua. Maaf ya. Oke, bisa kita lanjutkan? Oke, kita lanjutkan soal berikutnya nomor 8. Hubungkan dengan garis pernyataan dengan bilangan pecahan yang menyatakan perbandingan kasus stunting antara 2 provinsi di Pulau Sumatera. Kita lihat Pulau Sumatera itu yang mana? Tadi yang warna oranye. Merah ya? Salah. Merah. Kalau di buku merah, kalau di sini kelihatan seperti oranye. Nah, kita perhatikan pernyataan yang pertama.
perbandingan kasus di Riau dan Aceh. Riau berapa Riau? Riau 5. Untuk Acehnya? 10. Ya, 5 banding 10 atau 5/10. Ini bisa diperkecil atau dikecilkan jadi berapa ini? Sama-sama dibagi 5. Jadinya 1/2. 5. Jadi kan 5/10 bisa dikecilkan sama-sama dengan dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. 10 dibagi 5, 2. Jadi hasilnya 1/2. Ya, mana ini jawabannya? Ada nggak? Ada. Oke, kita tarik garis untuk perbandingan kasus stunting di Riau dan Aceh itu adalah 1/2. Kemudian pernyataan yang kedua, perbandingan di Bangka Belitung dan Jambi. Bangka Belitung berapa Bangka Belitung? Bangka Belitung itu Babel. Babel berapa Babel? 3 ya, Babel, Bangka Belitung. 3. Untuk Jambinya 4. Jadi 3/4. Tidak bisa dikecilkan lagi ya. Mana jawabannya 3/4? Ada nggak? Ada. Iya, kita tarik garis. Bangka perbandingan kasus stunting di Bangka Belitung dan Jambi adalah 3/4. Selanjutnya, perbandingan kasus stunting di Bengkulu dan Sumatera Selatan. Bengkulu. Bengkulu berapa Bengkulu? 4. 4/6. Ini bisa dikecilkan ya teman-teman. Sama dibagi dengan 2. 4 dibagi 2 berapa? 2. 6 dibagi 2? 3. Nah, jadi perbandingannya adalah 2/3. Ada nggak 2/3? Ada. Kita tarik garis. Perbandingan kasus stunting di Bengkulu dan Sumatera Selatan adalah 2/3. Selanjutnya, perbandingan kasus stunting di Bangka Belitung dan Sumatera Utara. Bangka Belitung tadi berapa Bangka Belitung? 3. Sumatera Utara berapa Sumatera Utara? Sumut. 15. Iya, 3/15. Bisa diperkecil dengan sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3 berapa? 3 dibagi 3 berapa? Iya, 1. Untuk 15 dibagi 3 berapa? 5. Ya, jadi perbandingan Bangka Belitung dan Sumatera Utara adalah 1/5. Ya, kita tarik garis. Nah, jadi jawabannya kurang lebih adalah seperti ini. Oke. Bisa ditulis dulu teman-teman atau mau di screenshot? Nanti ditulis di sampai halaman berapa, Ud? Sampai halaman 115. Sampai nomor 12, Us. Iya, sampai nomor 12. Sumpah, lagi. Sudah di screenshot? Ya. Sudah ya? Ya. Kita lanjutkan lagi. Nomor 9.
Atau kalian juga bisa lihat di buku paket halaman 114. Paling bawah. Nah, di sini sehat berawal dari isi piringku. Makan itu sebaiknya bukan sekadar kenyang, tetapi harus memenuhi kebutuhan nutrisi untuk menjaga kesehatan tubuh. Dalam menu sajian sekali makan, sebaiknya mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Perhatikan contoh sajian sekali makan pada gambar isi piringku di samping. Nah, ini ya, menu sehat itu ada di gambar yang ada di sebelah kanan ini ya. Untuk nasi, banyaknya itu berapa? 150 gram. 150 gram. Itu nasi itu termasuk apa? Karbohidrat atau protein atau? Karbohidrat. Iya, karbohidrat. Kemudian untuk ikan berapa ikan? 50 gram. 50 gram. Ikan termasuk apa ikan? Protein. Untuk tahu, itu ada gambar tahu kecil ya. Berapa? Banyaknya? 55 gram. Tahu termasuk apa? Protein. Protein juga ya. Kemudian ada buah, apa itu ya? Buah pepaya. Ya, buah pepaya. Banyaknya berapa itu? 100 gram. Iya, 100 gram. Kalau buah itu termasuk apa itu? Vitamin. Vitamin. Ya, kemudian yang terakhir itu ada sayuran. Sayurannya apa? Ya, sambil dicek. 150 gram. 150 gram. Oke, kita lihat soalnya. Sebuah kedai makanan menyediakan menu sehat dengan menu dan takaran seperti contoh sajian sekali makan. Jika kedai tersebut memperoleh pesanan 3 porsi, berapa gram makanan yang dapat disediakan? Tandai centang pada kolom yang sesuai. Nah, kita lihat pernyataan yang disediakan di situ. Nasinya 300 gram. Nasi tadi berapa nasi? Kalau mau bikin 3 porsi, ya, enggak, maksudnya jangan lihat langsung ke menu makanan yang di piring ini ya. Ingat, kita soalnya itu tadi pesanannya 3 porsi. Kalau nasinya 300 gram, kira-kira cukup nggak untuk membuat 3 porsi? Nah, kita lihat nasi tadi banyaknya 150 gram. Kalau kita buat 3 porsi berarti 3 dikali 150 gram. Jadi banyaknya 450 gram. Iya, harusnya segini. Apakah nasi dengan 300 gram itu cukup? Tidak ya. Nah, sehingga nasi dengan 300 gram itu tidak cukup. Kemudian, untuk pernyataan yang kedua, tumis sawi. Tumis sawi termasuk apa? Sayuran. Sayuran tadi berapa banyaknya? 150 gram. Iya, berarti 3 dikali 150 gram hasilnya 450 gram. ikan masing-masing 200 gram. Ikan tadi berapa ikan?
50 gram. 50 gram. 50 gram. Jadi 3 dikali 50 hasilnya 150. 50 gram. Nah, jadi cukup nggak ini dengan masing-masing 200 gram? Kalau tumis sawi tidak cukup ya. Sedangkan kalau ikan cukup. Nah, tapi karena ini ada tumis sawi, jadinya pernyataan ini adalah salah atau tidak cukup. Paham teman-teman? Oke, pernyataan berikutnya ada ikan dan tahu. Masing-masing 200 gram. Ikan tadi banyaknya 50 gram. 3 kali 50? 150 gram. Untuk tahunya 3 kali 55 gram. Hasilnya? 160, ini 200 gram masing-masingnya. Cukup nggak? Cukup. Kira-kira cukup ya? Nah, jadi pernyataan ini karena pernyataan benar untuk ikan dan tahu masing-masing 200 gram itu cukup untuk membuat pesanan 3 porsi. Selanjutnya pepaya dan tumis sawi masing-masing 500 gram. Pepayanya ada 3 kali 100 berapa? 300. 300. Kemudian untuk tumis sawinya 450. 3 kali 150 ada 450 gram. Nah, kalau masing-masing 500 gram cukup nggak dia? Cukup ya. Nah, jadi jawabannya mana saja ini? Kita centang pada kolom yang disediakan. Untuk pernyataan pertama, benar atau salah tadi? Salah. Pernyataan kedua? Salah. Pernyataan ketiga? Benar. Pernyataan keempat? Benar. Baik, di sini adakah yang ditanyakan? Paham ya? Mudah ya? Oke, silahkan ditulis dulu atau di screenshot dulu. Sudah. Sudah? Sudah. Payahnya kelihatan jawabannya. Enggak kelihatan. Pepaya kenapa? Sudah? Sudah belum? Sudah. Oke. Bentar lagi, kita 3 soal lagi, selesai. Lanjut ya, nomor 10 ya, biar cepat. Ya, Us. Oke, nomor 10. Di sini, soalnya adalah tersedia 450 gram nasi, 450 gram tumis kangkung, 300 gram potongan semangka, 165 gram tahu goreng, dan 150 gram ikan. Berapa banyak piring porsi makanan yang dapat disajikan sesuai dengan kandungan gizi pada gambar isi piringku? Berilah tanda centang pada bulatan yang tersedia. Kita lihat karbohidrat atau nasinya dulu. Tadi nasinya tersedia 450 gram. Nah, kalau kita lihat di piring sehat atau di isi piringku, ini nasi itu banyaknya berapa harusnya? 150 gram. Jadi 450 gram dibagi dengan 150 gram ada berapa?
Ada berapa teman-teman? 3. Iya. Selanjutnya kita lihat semangka. Semangka tadi ada berapa? 300 gram. Kemudian kalau semangka itu termasuk apa? Buah-buahan ya atau vitamin? Banyaknya berapa harusnya? Seperti buah pepaya? 100 gram. Jadi 300 gram dibagi dengan 100 gram. Ada berapa, teman-teman? 3. Iya. Lanjut lagi untuk tumis kangkung. Tumis kangkungnya ada 450 gram. Tumis kangkung masuk ke sayuran. Sayuran tadi harusnya banyaknya 150 gram. Jadi 450 gram dibagi dengan 150 gram ada 3 juga. Untuk yang ikan sekarang dengan 50 gram. Di sini ya dapatnya 50 gram ya. Ada berapa teman-teman? Ada berapa? 3 juga. Satu lagi yang belum, tahu. Tahu ada 165 gram. Dibagi dengan 55 gram. Hasilnya ketemu berapa? 3 juga. Nah, jadi makanan yang tersedia disajikan dalam 3 porsi. Ya enggak? Ya enggak? Iya. Nah, kalau 3 porsi aja bisa, berarti 2 porsi bisa enggak? Bisa. Kalau 4 bisa enggak? Enggak. Kalau 5 apalagi dengan 5? Jadi tidak bisa ya? Jadi jawabannya yang benar yang mana? 2 piring dan 3 piring. 3 piring. Jawabannya apa ya? 3 porsi bisa dibuat, pasti juga bisa dibuat. Sampai sini paham? Oke, bisa ditulis atas dulu. Silahkan di screenshot dulu. Nggak ada gambarnya itu berarti kendala sinyal. Ada gambarnya. Sudah belum? Sudah ya? Kendali sinyal, Lur. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Tinggal 2 soal lagi nih. Soal nomor 11. Manakah pernyataan yang benar sesuai dengan menu makanan Fani? Berilah tanda centang pada bulatan yang tersedia. Terus makanan Fani itu apa, Ur? Ini kan, menu makan itu di bacaan. Kalian bisa lihat 115 di buku 115 11. Untuk bacaannya ada di atasnya itu. Menu makan nih. Fani anak yang sehat. Fani makan makanan bergizi. Contoh menu makan seperti gambar samping. Senang sekali ini makan dengan lauk tempe setiap 3 hari sekali. Nah, menunya adalah seperti gambar di sampingnya itu. Nah, kita lihat menu makan Fani. Untuk sayuran, adanya berapa itu sayuran? 150 gram. 150 gram.
Kemudian untuk semangka 100 gram. Tempenya ada 50 gram. Telurnya ada 55 gram. Dan nasinya ada putus-putus. Enggak, Us. HP-mu kentang. Oh, berarti itu kendala sinyalnya, Mas. HP-nya kentang, Us. Kita lihat sekarang. Vitamin. Yang namanya vitamin itu mana saja? Sayuran sama semangka. Ya, sayuran sama semangka. Karena semangka termasuk buah-buahan ya. Nah, di sini dijumlahkan 150 ditambah berapa? 250. Kemudian untuk yang protein telur dijumlahkan berapa? Mas, dijumlahkan berapa, Mbak? 500. Ya, tadi vitaminnya sebanyak 250, untuk proteinnya sebanyak 105 gram. Kita lihat pernyataan yang disediakan. Nasi, karbohidrat. Berat makanan yang mengandung vitamin di menu makanan Fani 320 gram. Apakah dia benar? Salah. Benar atau salah? Vitamin 320 gram. Salah. Salah. Oke. Pernyataan selanjutnya. Karbohidrat. Berat makanan yang mengandung vitamin di menu makanan Fani 250 gram. Benar atau salah? Benar. Benar. Jadi kita tandai centang pada bulatan di depannya. Selanjutnya pernyataan ketiga. Berat makanan yang mengandung protein di menu makan Fani 75 gram. Benar atau salah Kak ini 75 gram? Salah ya. Nah, oke, berarti tidak usah dicentang karena salah. Selanjutnya berat makanan yang mengandung protein adalah 120 gram. Benar atau salah? Salah. Jadi jawabannya hanya Satu saja. Yang kedua ya, pernyataan kedua. Sampai di sini ada yang belum paham? Sudah, silahkan tulis atau di screenshot dulu. Sudah. Tadi Asfar nanya di laptop gimana Ya. caranya di screenshot. Gimana caranya di screenshot kalau di laptop? Ambil lewat print screen itu. Terus ada PDF-nya nggak, Urus? Ya, nanti insya Allah akan di turning ya untuk PT-nya. Nanti kalian bisa lihat di sana. Ada nggak, Us, PDF? Apa? PDF-nya ada nggak? Ya, nanti insya Allah Jadi rumah belajar. Iya, nanti akan diunggah di rumah belajar. Jadi kalian teman-teman bisa lihat di sana. Yuk, kita satu soal lagi nih, kita selesai. Nomor 12 ya. Fani, teman Fani, itu makannya sama seperti tadi ya. Rani, teman Fani juga suka makan tempe. Rani makan dengan lauk tempe setiap 4 hari sekali. Rani dan Fani sama-sama makan dengan lauk tempe pada hari Senin.
Manakah pernyataan berikut yang benar? Berilah tanda centang pada bulatan yang tersedia. Nah, bagaimana caranya? Nah, tadi Rani itu makan tempe 4 hari sekali, sedangkan Fani 3 hari sekali ya, dari bacaannya ini ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 12, kita mencari KPK-nya dulu, atau KPK dari 4 dan 3. Sudah belajar KPK di kelas 4? Sudah. Apa itu KPK? Persekutuan terkecil. Nah, kita cari dulu yang 4. 4 itu nanti dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil dulu berapa? Yang dibagi 3, mana bisa dia dibagi 4? Bisa ya? Dibagi, bukan dikali ya. 2, iya hasilnya. Untuk 3, karena 3 itu merupakan angka prima, jadi tidak usah dicari faktor-faktornya. Untuk mencari KPK-nya, berarti tinggal dikalikan. 2 kali 2, di sini lihat tadi ya, 2 kali 2, 2 kali 2 kali 3 yang di sini. Hasilnya berapa? Berapa? 12. Nah, jadi Rani dan Fani akan sama-sama tempe setiap 12 hari sekali. Untuk pernyataan yang pertama, Rani dan Fani sama-sama makan dengan tempe setiap 7 hari sekali. Benar atau salah? Salah. Pernyataan kedua, Rani dan Fani sama-sama makan dengan tempe setiap 12 hari sekali. Benar atau salah? Benar. Jadi dicentang ya. Pernyataan berikutnya, Rani dan Fani makan pada hari Senin. Mereka akan sama makan tempe lagi pada hari Senin. Coba makan tempe tadi Senin, ditambah 12 hari lagi. Apakah nanti ketemunya hari Senin? Tidak. Setelah Senin? Setelah Senin apa? Kita hitung 12 hari ke depan. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, jadi Rani dan Fani akan sama-sama makan tempe pada hari apa lagi? Setelah Senin. Sabtu. Pernyataan yang ketiga, benar atau salah? Salah. Salah. Oke, salah. Kemudian pernyataan yang keempat, Rani dan Fani makan tempe pada hari Senin. Kemudian mereka akan sama-sama makan tempe lagi pada hari Sabtu. Benar atau salah tadi? Tadi kita sudah menghitung. Benar. Nah, jadi kita centang ini. Jadi jawabannya yang mana? Pernyataan kedua dan pernyataan keempat. Oke, sampai sini. Oke, sampai di sini adakah yang ditanyakan atau yang belum paham? Tidak. Sudah paham ya? Sudah di screen ya? Oke.
Nah, untuk tugasnya, karena ini udah selesai, tugasnya kalian mengerjakan halaman 116. Halaman berapa, Us? 116. Halaman berapa? Bentar. Halaman berapa? Halaman berapa? Ustazah, halaman berapa? 116. Ya. Tugasnya teman-teman, kalian Halaman berapa, bisa Halaman berapa, Us? mengerjakan tunggu ya. Halaman 116. Bisa ditulis dulu di buku kalian. 116 sampai halaman 118. Ya. 116. Nomor 13. Ya, mulainya 116. Itu kan mulai Sampai nomor 13. 21 itu. Ya, sampai halaman 118 sampai nomor 21. Cari itu. Sampai nomor 21. Untuk soal nomor 16, nah, untuk soal nomor 16 ini tidak usah dikerjakan ya, karena ini pakai barcode segala. 16 tidak usah dikerjakan. Paham? Jadi tugasnya Halaman berapa? Tugasnya halaman 116. Ya, 116 sampai 118. Sampai 108. Mulai dari nomor 13 sampai nomor 21. Kecuali nomor 16. 16 tidak usah dikerjakan. 16. Ini bisa dikerjakan. Ibunya lagi. kerjakan dulu. Berapa? Dikerjakan ya. Jangan dicoret-coret buku paketnya. Ya. Nampaknya di sini terselok. Ya, lihat di chat. Tugasnya saya tulis di chat. Water. Bye. Udah bebas nih. 18. Nomor 13 sampai 21. 21. Berapa Loh, tugasnya halaman 116 sampai halaman 118. Nomor yang dikerjakan nomor 13 sampai 21. Nah, untuk nomor 16 tidak usah dikerjakan. Paham? Oke. Karena kita sudah selesai, marilah kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis.